Sebuah peradaban manusia pernah diazab oleh Allah dengan bencana yang maha dahsyat akibat kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, kaum Sodom merupakan umat yang begitu ingkar dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Lut, hingga akhirnya Allah mendatangkan azab yang begitu pedih bagi mereka. Ribuan tahun telah berlalu, kota Sodom yang pernah hilang kini sedikit demi sedikit mulai terungkap. Para arkeolog yang selama ini terus melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan lokasi yang diduga menjadi sebuah negeri yang pernah hilang. Lalu, seperti apakah perjalanan Nabi Lut dalam menegakkan syariat Allah kepada kaum Sodom? Dan berikut ini guys, sejumlah kisah Nabi Lut yang sudah berhasil kami rangkum. Akhlak sebuah penduduk yang berada di kota Sodom sangatlah buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan penyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta ini. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan kaum wanita. Hingga akhirnya Nabi Lut diutus menjadi nabi untuk menegakkan syariat Allah kepada kaum Sodom. Saat itu Nabi Lut alaihi salam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Tapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya. Meski begitu, Nabi Lut alaihi salam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya dan mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan kaum Sodom berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Akibat kemaksiatan itulah akhirnya Allah mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan untuk mengazab negeri Sodom. Sebelum mengazab negeri Sodom, terlebih dahulu para malaikat menemui Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Allah akan mengaruniakan kepadanya seorang anak dari istrinya Sarah yang bernama Ishak alaihi salam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka juga akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Para malaikat pun datang sebagai para pemuda yang tampan untuk menemui Nabi Lut. Saat Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka, dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras. Kaum Sodom meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dengan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu kemudian Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke dalam rumahnya. Dan saat itulah para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah dari golongan manusia, melainkan para malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak lama setelah itu kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu, hingga kemudian salah seorang malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa kaum Sodom saat matahari mulai terbit. Mereka juga menasehatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, tentunya agar azab tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi dari negeri tersebut, tibalah waktu subuh. Maka Allah pun mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri Sodom. Saat itu negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami,
kami jadikan negeri kaum Lot itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 82-83. Setelah binasanya negeri Sodom ribuan tahun lalu, kini sejumlah arkeolog yang terus melakukan penelitian berhasil menemukan lokasi persis negeri Sodom yang hilang di telan bumi. Mereka melakukan ekskavasi di wilayah Tal El Hammam yang berada di Yordania. Wilayah yang terletak di timur sungai Yordan itu diyakini menjadi lokasi reruntuhan kota Sodom yang dilaknat itu. Para ilmuwan yakin kota Sodom dan juga Goromoh terletak di lembah sungai Yordan sebelah utara Danau Mati. Negeri Sodom diyakini sebagai kota yang besar, makmur dan menjadi pusat perdagangan semasa jayanya. Dan kini setelah 1 dekade penggalian, para ilmuwan sangat yakin di sanalah kota Sodom dulunya berdiri. Dalam ekskavasi itu mereka mendapat temuan yang mengejutkan. Dikutip dari laman Daily Mail, para ilmuwan menemukan puing-puing kota dari zaman perunggu di Tal El Hammam, kota yang diyakini sangat mirip dengan negeri Sodom yang digambarkan di dalam Al-Quran.